Ada yang katakan saya membuatkan salah satu orang mengadu domba. Saya membuatkan orang muslim menggibah, kehasidan. Yang lain-lain begitu, mereka menghitungkan satu persatu. Ada yang katakan saya membuatkan salah satu orang durhaka kepada orang tua. Bagus. Tapi ada yang syaitan yang kecil. Seperti anak. Dia berdiri katakan, wahai pemimpinku, saya membuatkan salah satu santri tinggalkan daya. Dia menuju ke daya untuk memperoleh ilmu agama, ke pesantren, tempat ilmu. Jadi saya membuatkan dia bermain. Dia sibuk untuk bermain. Jadi dia tidak jadi ke pesantren atau daya. Oh, itu bagus sekali. Sini. Anak itu datang, dia memeluk. Pemimpin memeluk anak yang kecil, syaitan yang kecil. Syaitan yang besar-besar mereka heran. Apa ini? Kita melakukan tugas yang besar-besar. Pemimpin kita tidak senang. Seperti anak kecil. Dia senang sekali sama anak yang kecil. Dia melakukan apa? Tugas yang kecil. Setelah ini pemimpin katakan, mungkin antum berpikir, kenapa saya memeluk syaitan yang kecil? Apakah saya sampaikan kepada antum atau saya memperlihatkan kalian? Mereka katakan lebih afdal perlihatkanlah supaya kita faham. Yang jelas, ayo. Semua syaitan berdiri, pemimpin juga berdiri dan menuju ke masjid. Sudah sampai ke masjid sebelum azan subuh. Dia katakan, antum sembunyikan diri antum sendiri belakang pohon-pohon. Dan saya muncul di jalan ke masjid dibentuk manusia. Mereka katakan oke. Mereka sembunyikan diri mereka sendiri belakang pohon-pohon dan mereka sedang melihat ke pemimpinnya. Saya lupa apa? Pimpinan. Mereka menunggu. Jadi salah satu orang saleh, orang beribadah kepada Allah, dia menuju ke masjid. Dia akan dekat lagi masuk masjid. Pemimpin syaitan berdiri dan dia memberhentikan dia. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ya boleh, silakan. Dia orang saleh, orang beribadah kepada Allah. Dia katakan, saya punya botol. Dia punya ada botol seperti ini atau lebih kecil dari ini. Botol. Saya mau tanya, apakah Allah mampu masukkan seluruh dunia di dalam botol ini? Ini pertanyaan dari pemimpin syaitan kepada orang saleh, orang ibadah kepada Allah. Fokuskanlah ya, orang saleh, orang beribadah kepada Allah. Dia menjawab apa? Gimana bisa? Dunia luas sekali. Bagaimana dimasukkan oleh Allah di dalam botol ini? Oh ya, bagus. Saya sudah dapatkan jawab. Silakan masuk masjid aja. Sudah dapatkan jawab?
syaitan-syaitan yang lain sedang melihat dan mendengar juga. Sedikit lagi sudah azan subuh, dia ingin sholat tahajud dulu, orang soleh itu. Sedikit lagi sudah azan, setelah azan beberapa menit ada iqamah. Sebelum iqamah, salah satu orang ahlu ilmi, orang alim, orang guru, orang ustaz, kiai, dia ingin masuk masjid. Dia berhentikan dia dan katakan, boleh saya bertanya? Oh ya boleh, tapi cepat-cepat aja karena sedikit lagi iqamah. Saya ingin bertanya, ini botol, jadi apakah Allah Maha Kuasa? Apakah Allah mampu masukkan seluruh dunia di dalam botol ini? Dia menjawab apa? Dia menjawab, saya kira kamu syaitan. Karena biasanya orang mukmin tidak bertanya begini. Oh mohon maaf, saya ingin jawab saja. Bagaimana jawab? Beliau kata, Anda berbicara tentang botol ini. Botol ini besar sekali. Besar sekali. Allah Maha Kuasa. Kalau ada jutaan dunia seperti ini, Allah bisa melewatkan di bolong jarum. Ada apa? Lubang jarum. Ada kecil sekali ya. Allah Subhanahu wa taala melewatkan dari lubang jarum jutaan dunia. Ini besar sekali. Oh ya, terima kasih banyak. Saya sudah mendapatkan jawab. Oke, silakan masuk. Jadi dia tidak masuk masjid. Syaitan kembali ke pohon-pohon, ada di sana syaitan. Jadi dia bertanya, sudah tahu? Enggak. Oh, pemimpin kita sudah tahu. Apa? Orang yang pertama itu orang saleh, hanya beribadah kepada Allah. Akan tetapi dia mengingkari kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanpa ilmu, dia tidak punya ilmu. Dia salat tahajud, dia salat 5 waktu, dia berpuasa sunnah, dia berzikir kepada Allah, tapi tanpa ilmu. Dia hanya orang saleh, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia sudah keluar dari agama Islam. Dia mengingkari. Dan orang yang kedua sudah mengatakan saya adalah syaitan. Itu orang alim, orang ahlu ilmi. Oh ya, pemimpin kita, sekarang kita tahu, kita setiap hari membuatkan anak kecil tinggalkan daya. Ini benar-benar tugas yang bagus sekali yang dilakukan oleh syaitan yang kecil. Sekarang kita sudah paham. Jadi penutup pengajian sesuai ini, saya ingat cerita ini. Jadi jangan hanya ibadah tanpa ilmu. Karena apakah di dalam salat tidak ada ilmu? Kalau kita tidak tahu apa itu rukun salat, mungkin kita batalkan salat kita. Kita tidak tahu bagaimana takbir, bagaimana berdiri, bagaimana bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu bercanda? Apa itu bermain-main? Ini bukan Quran, mohon maaf. Seperti tadi saya baca, ini bukan Quran. Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Dari mana kita dapatkan? Dari daya, dari pengajian, dari majelis ilmu. Kalau kita tidak hadir di pengajian, di majelis ilmu, salat kita bagaimana dikabulkan? Kita tidak tahu bagaimana cara salat, cara wudu, mandi, hukum-hukum mandi.
tayammum, wudu, masalah-masalah fikih di dalam salat, bagaimana kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kita tidak tahu bagaimana dikabulkan puasa kita. Jadi ilmu itu penting sekali untuk kita. Jangan hanya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beribadah kepada Allah dengan ilmu, bersama ilmu, bagus sekali. Bagus sekali. Suatu hari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala keluar dari masjid, pergi ke pasar. Dekat masjid ada pasar. Dia mengundang mereka, wahai orang-orang, antum sibuk di dalam dunia, padahal di dalam masjid dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira apa? Ada warisan itu uang. Jadi mereka lari-lari ke masjid. Mereka masuk di dalam masjid, tapi tidak ada uang yang dibagikan. Mereka kembali ke toko-toko, baru ketemu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa antum pulang? Kenapa kembali? Tidak ada warisan yang dibagikan. Antum melihat apa? Mereka katakan, kita melihat pengajian, halqatul ilm, majlis ta'lim. Inilah yang warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tidak dapatkannya. Jadi majlis ilmu itu penting sekali untuk semua. Tetaplah, kalau tidak bisa masuk ke daya karena sudah kawin, sudah menikah, sudah istri, ada anaknya, kita tidak bisa masuk daya. Jadi ayo hadirilah di seperti majlis ilmu ini, seperti ini. Kita duduk sama ulama, kita bertanya kepada ulama pertanyaan-pertanyaan supaya kita dapatkan jawab. Ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita menghiaskan diri kita sendiri dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau misalkan majelis ilmu sudah tutup, jadi jangan libur. Kenapa sebulan setengah libur? Oke, tidak apa-apa kalau majelis ilmu sudah ditutup, tapi kitab masih ada. Dapatkanlah kitab maupun dengan musyawarah ulama, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Aceh kalau ada. Wallahu alam, saya tidak tahu ada atau tidak ada. Tapi kalau kitab ada dengan bahasa Aceh, bahasa Indonesia, dapatkanlah. Sampai majelis ilmu baru kembali di sini, antum baca kitab. Baca kitab, mungkin kita dapatkan sebagian ilmu dari kitab. Dan di dalam bulan suci Ramadan, kenapa kita tinggalkan memperoleh ilmu agama? Ayo dengan kitab. Dan ada setiap punya HP. Kalau tidak ada kitab, jadi di dalam YouTube ada ulama-ulama Aceh yang menyampaikan ceramah. Sudah download, sudah upload. Jadi antum bisa melihat setiap hari 1 jam dari ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyampaikan, yang mengajar kitab-kitab. Kita bisa belajar. Siap? Siap, insyaallah. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.